Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Bersukacitalah hai Yerusalem dan berhimpunlah kamu semua yang mencintainya. Bergembiralah dengan sukacita, hai kamu yang dulu berduka cita, karena kamu bersorak-sorai dan dipuaskan dengan kelimpahan penghiburanmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Prapaskah yang keempat mengajak kita untuk mengungkapkan kegembiraan kita atas tawaran belas kasih Allah yang senantiasa diberikan kepada kita. Tentu saja kita diajak juga untuk menanggapi tawaran itu dengan sikap yang jelas dan juga nyata di dalam kehidupan kita. Maka melalui perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat dan kekuatan dari Kristus sendiri agar kita senantiasa mampu untuk merasakan belas kasih Allah sehingga kita pun juga dimampukan untuk mengungkapkan belas kasih itu di dalam sikap kehidupan kita. Kita mengawali perayaan kita dengan mohon rahmat belas kasih Allah atas segala dosa dan kesalahan kita agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri suci ini. Kita ungkapkan tobat kita bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Kita berdoa juga bagi A.G. Kristanto Utomo atau Tan Hian Un yang telah dipanggil Tuhan. Semoga Tuhan mengaruniakan rahmat, pengampunan dosa, dan kedamaian kekal baginya. Kita satukan semua doa dan intensi kita bersama dengan doa gereja. Ya Allah, karena kelemahan kami mudah jatuh ke dalam dosa. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, yang selalu menanti kami untuk bangun dan kembali kepadamu. Maka kami mohon, kuatkanlah kami untuk selalu bangun lagi, manakala kami jatuh, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari kitab Yosua. Sekali peristiwa, setelah Yosua selesai menyunatkan seluruh bangsa, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Pada hari ini telah kuhapuskan cela Mesir daripadamu." Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu, pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Pada keesokan harinya, setelah mereka makan hasil negeri itu, mana tidak turun lagi. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu, mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah sabda Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, siapa saja yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Semuanya ini datang dari Allah, yang telah mendamaikan kita dengan dirinya dengan perantaraan Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya lewat Kristus, tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi,
Kami ini utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seseorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku. Lalu bapaknya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semua harta miliknya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, bapaknya telah melihat dia, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapa itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tetapi Bapa itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya.
Ambillah anak lembu yang gemuk itu, sembelihlah, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lalu mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang. Ketika pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu gemuk, karena ia mendapatkan kembali anak itu dalam keadaan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu bapaknya keluar dan membujuk dia. Tetapi ia menjawab bapaknya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani engkau, dan belum pernah aku melanggar perintahmu. Tetapi kepadaku belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun, untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anakmu yang telah memboroskan harta kekayaanmu bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka engkau menyembelih anak lembu gemuk itu untuk dia. Kata bapaknya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala milikku adalah milikmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Gambaran perbandingan seorang anak dengan saudaranya, anak yang sulung dan yang bungsu, dan juga dengan saudara-saudara yang lain cukup kita kenal ketika kita membaca kitab suci. Kita sejak awal disuguhi ketika kisah penciptaan ada Kain dan Abel. Kemudian dalam perjalanan waktu ada Esau dan Yakub. Lalu kemudian kita kenal juga Yusuf dan saudara-saudaranya. Semuanya itu menggambarkan bagaimana si anak sulung yang sebenarnya mempunyai hak lebih, ternyata kemudian hak-hak itu diambil oleh yang bungsu. Sebuah gambaran bahwa yang sulung kurang beruntung dan yang bungsu ternyata kemudian lebih beruntung. Sebuah hal yang bisa jadi membawa kita kepada sebuah perbandingan. Dan mungkin ketika kita hari ini mendengar perumpamaan Yesus tentang si anak sulung dan si anak bungsu, kita mudah terjebak dalam artian tertentu, lalu membayangkan, kita ini ada di posisi yang mana? Apakah hidup kita lebih menggambarkan diri sebagai anak sulung ataukah si anak bungsu? Dan kenapa itu muncul? Bisa jadi karena ada sebuah hal yang memang disadari atau tidak, diakui atau tidak, paham bahwa yang salah harus dihukum, yang benar harus mendapatkan pahala. Itu begitu kuat, ada di dalam kehidupan kita. Sejak kecil kita seolah-olah diajarkan hal semacam itu. Ketika seorang anak berbuat yang baik, ada pujian, dan bahkan kemudian ada sebuah hadiah juga. Entah apapun hadiah itu. Lalu kalau salah, ada semacam hukuman. Dan itu hidup di antara kehidupan kita, dalam kehidupan kita. Dan mungkin sampai sekarang pun kita masih punya paham seperti itu, disadari atau tidak, diakui atau tidak. Ketika kita melihat orang lain, ketika kita melihat peristiwa-peristiwa tertentu, lalu kita melihatnya di dalam konteks salah atau benar, boleh atau tidak. Tetapi apakah perumpamaan yang disampaikan kepada kita hari ini memang mengajak kita untuk membawa itu ke sana? Padahal kalau kemudian ditanya perumpamaan yang kita dengar hari ini, apakah si anak bungsu ini
benar-benar melakukan sebuah kesalahan. Informasi yang kita dengar dari cerita ini mungkin tidak kita pahami sepenuhnya. Tetapi kalau kemudian kita ditanya, apa yang sebenarnya dilakukan anak bungsu ini kalau kita menganggapnya sebagai sesuatu yang salah? Sebagai anak muda, ketika ia mendapatkan apa yang diharapkan, ia kemudian berusaha untuk melakukan apa yang dimilikinya. Dan memang kalau kemudian kita membandingkan dengan situasi kehidupan kita, kita sebenarnya tidak bisa bertanya, kita ini ada di posisi yang mana? Si anak sulung ataukah si anak bungsu? Karena kedua-duanya ada di dalam dinamika kehidupan kita secara pribadi. Ada suatu waktu kita menjadi si anak sulung, bisa berbuat baik, bisa mengabdi, bisa memberikan yang terbaik yang ada di dalam diri kita. Dan dalam situasi seperti itu, ketika kita mampu untuk berbuat baik, ketika kita mampu untuk memberikan apa yang ada dalam diri kita, seringkali juga kita seperti si anak sulung itu. Kita lupa rasa bahagia ketika kita aktif, ketika kita berkegiatan, ketika kita melakukan apa yang menurut kita adalah yang terbaik. Kita melupakan sebuah rasa. Benarkah ketika kita melakukan semuanya itu, kita juga mendapatkan rasa bahagia itu, kebahagiaan. Karena ternyata yang diungkapkan oleh si anak sulung ini adalah sebuah hal yang bisa saja kita alami. Aku bertahun-tahun mengabdi kepada Bapa. Aku bertahun-tahun tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku tidak pernah diberikan sesuatu. Mengabdi, bekerja, dan melakukan segalanya dalam sisi kebaikan. Tetapi ternyata kebahagiaan itu, rasa bersama, memiliki, ternyata tidak ada di dalam diri si sulung. Lalu apakah si bungsu ini juga melakukan sebuah kesalahan? Pada dinamika kita pun juga bisa berbuat yang sama. Ketika kita merasa punya sesuatu, merasa memiliki apa yang bisa menjadi pekerjaan hidup kita melakukan semuanya. Dan bukankah sebagai anak muda, ketika hidup kita masih muda, kita pun juga menginginkan hal semacam itu. Kalau ada yang kita miliki, kita ingin mencari itu, menggunakan itu untuk kebahagiaan, untuk sesuatu yang bisa menciptakan sesuatu yang membuat kita nyaman. Bukankah dinamika semacam itu ada di dalam hidup kita? Sehingga tidak perlu sebenarnya kita membandingkan diri kita, apakah aku si sulung, apakah aku si bungsu. Tetapi yang mau disampaikan dalam perumpamaan ini sebenarnya, walaupun itu hanya singkat, adalah soal peran Bapa. Bapa yang dalam perumpamaan ini keluar masuk rumah untuk melihat, untuk menyambut, untuk mengajak anak-anaknya masuk ke dalam rumah. Dan disinilah kemudian kita diajak untuk merasakan siapakah Bapa itu bagi kita. Peran Allah yang ditawarkan kepada kita. Dan itulah Yesus mengatakan ketika ia disangka bahwa ia senantiasa bergaul dengan orang-orang berdosa. Dan bukankah kita juga seringkali berbuat yang sama seperti orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat? Ketika merasa aku benar, aku melakukan sesuatu yang baik, lalu kemudian tanpa kita sadari kita menyingkirkan orang-orang yang kita anggap tidak baik. Dan disinilah kemudian kita melihat peran Bapa itu. Yang ditawarkan adalah kebahagiaan, yang ditawarkan adalah kebersamaan di dalam rumah. Dan di sini kemudian kita justru melihat bagaimana si bungsu dan si sulung menyambut, bagaimana mereka kemudian menyampaikan sikap menyambut tawaran itu. Si sulung menyambutnya dengan kemarahan karena ada sesuatu yang dirasa tidak benar. Si bungsu menyambut tawaran itu, bergerak masuk ke dalam rumah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dinamika kehidupan kita juga menggambarkan yang sama. Ada suatu masa kita menjadi si sulung.
ada suatu masa kita menjadi si bungsu. Tetapi bagi kita, ketika kita percaya Bapa yang berbelas kasih, Bapa yang selalu membuka pintu pengampunan, inilah yang ditawarkan kepada kita. Sehingga tidak perlu kemudian kita membandingkan aku ini siapa, atau bahkan kemudian juga membandingkan hidupku dengan hidup orang lain. Tetapi yang menjadi inti adalah bagaimana kita menyambut tawaran belas kasih itu. Sehingga kita bisa menggunakan segala hidup kita, menggunakan kehendak kita, menggunakan segala apa yang ada di dalam diri kita untuk mengisi kehidupan kita. Tetapi yang tidak pernah bisa kita lupakan adalah Allah selalu menawarkan belas kasih-Nya. Allah senantiasa mengajak kita masuk ke dalam rumah. Sehingga ketika apapun yang kita lakukan, apakah rasa memiliki itu, rasa bahagia itu juga ada di dalam sikap kehidupan kita. Sehingga ketika ada sesuatu yang kita lihat di luar diri kita, itu tidak mempengaruhi jawaban kita terhadap tawaran itu. Bahkan kemudian Bapak ini di dalam perumpamaan yang hari ini kita dengar, menyampaikan bahwa harta itu bertambah ketika si bungsu kembali. Dan itulah yang juga ditawarkan kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diajak untuk merenungkan tawaran belas kasih Allah itu. Tawaran yang ada di dalam masa prapaskah, masa pertobatan. Beranikah kemudian kita menghadirkan diri, menerima tawaran itu, sehingga menunjukkan pertobatan itu di dalam sikap hidup yang nyata. Bukan lagi mempersoalkan yang benar dan yang salah, bukan lagi mempersoalkan boleh atau tidaknya, atau bahkan kemudian membandingkan aku dengan orang lain. Tetapi apakah tawaran itu mampu untuk kita rasakan, kita dengar, dan kemudian kita jawab? Sehingga belas kasih Allah yang kita sambut memampukan kita juga untuk mewartakan belas kasih yang sama kepada saudara-saudari kita. Dan itulah yang ditawarkan hari ini kepada kita. Ketika kita diajak bertobat, kita pun juga merasakan apa yang sudah kita lakukan, diampuni, dan bahkan kemudian diberi rahmat bantuan untuk memperbaiki. Dan apakah kemudian itu memampukan kita juga untuk melakukan yang sama kepada mereka yang ada di sekitar kita. Sehingga bukan lagi hanya persoalan yang salah harus dihukum, yang benar harus diberi pahala. Tetapi bagaimana semuanya itu merasakan belas kasih yang sama dan akhirnya merasakan memiliki kebahagiaan yang sama di dalam kebersamaan bersama Tuhan sendiri. Hari ini kita diajak untuk merenungkan perjalanan kehidupan kita. Segala sesuatu, dinamika kehidupan selalu terjadi. Tetapi di dalam dinamika itu, kita juga senantiasa diajak untuk mengingat dan merasakan Allah senantiasa membuka pintunya. Allah senantiasa menawarkan belas kasih-Nya. Lalu jawaban kita, apakah kita mau menyambutnya ataukah justru menolak karena alasan-alasan yang ada di dalam diri kita. Hari ini kita diajak untuk merasakan panggilan itu. Hari ini kita diajak untuk mengalami tawaran itu. Dan kita diajak untuk menjawab tawaran Allah sendiri dan menjawab itu, mewujudkannya di dalam sikap kehidupan kita yang nyata. Dalam perayaan Ekaristi hari ini kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan sendiri agar persatuan kita dengannya dalam komuni kudus semakin memampukan kita untuk mengalami, merasakan Kristus yang hidup di dalam diri kita, yang memampukan kita untuk melakukan belas kasih yang sama di dalam sikap kehidupan kita. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita.